Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM 22002234. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, jenis kebijakan, dan tingkatan kebijakan. Materi yang pertama yaitu the influencing factor are a place and how this factor influences it. Artinya, faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu kebijakan dapat dijelaskan dengan berbagai teori dan pendekatan yang telah diusulkan oleh beberapa ahli. Adapun beberapa faktor umum yang dipertimbangkan oleh beberapa ahli, yang pertama yaitu penetapan agenda. Menurut teori ini, kebijakan muncul dari perpaduan tiga aliran, yaitu aliran kebutuhan, aliran kebijakan, dan aliran politik. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, masalah yang dapat perhatian publik, dan tekanan politik dapat mempengaruhi apa maksud ke dalam agenda kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu subsistem policy, yang artinya kebijakan seringkali dibuat dalam konteks subsistem kebijakan yang lebih besar, yang terdiri dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam topik tertentu. Faktor-faktor seperti kepentingan kelompok, nilai-nilai, dan sumber daya yang tersedia di dalam subsistem ini dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu political dynamics. Artinya, teori-teori dalam buku ini menekankan peran aktor politik, institusi, dan proses faktor-faktor seperti peran kekuasaan, koalisi politik, dan interaksi antara aktor-aktor politik dapat mempengaruhi isi suatu kebijakan. Kemudian yang keempat yaitu practical policy analysis. Artinya, pendekatan praktis ini menekankan pentingnya menganalisis masalah kebijakan secara cermat, mengidentifikasi solusi yang memungkinkan, dan mempertimbangkan faktor-faktor politik, ekonomi, dan administratif yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Kemudian yang kelima yaitu policy implementation. Artinya, proses implementasi kebijakan juga dapat mempengaruhi isi kebijakan. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, ketersediaan sumber daya, dan dukungan politik dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan yang diadopsi dapat dilaksanakan secara efektif. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu types of policies and policy levels. Artinya jenis-jenis kebijakan dan tingkatan kebijakan. Yang pertama yaitu jenis kebijakan menurut James Ederson 1970, yaitu menurutnya jenis kebijakan ada 4. Yang pertama substantif and procedural policy. Artinya kebijakan substantif dan prosedural. Substantif policy, suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Contoh kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Kemudian prosedur policy. Kemudian procedural policy. Kemudian procedural policy. Artinya, suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya. Kemudian distributive, redistributive, and regulation policies, yaitu kebijakan distributif, redistributif, dan regulasi. Distributive policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Contoh, kebijakan tentang tax holiday. Kemudian selanjutnya redistributive policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contohnya kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Dan selanjutnya regulatory policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap pembuatan atau tindakan. Contoh, kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api. Kemudian poin yang C, material policy
atau kebijakan material. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh kebijakan pembuatan rumah sederhana. Kemudian bagian yang D, contohnya kebijakan tentang perlindungan keamanan penyediaan jalan umum. Kemudian yang selanjutnya, Private Good Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu. Kemudian materi yang selanjutnya, Private Goods Policy. Artinya, suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu atau perorangan yang ada di pasar bebas dan imbalan biaya tertentu. Contohnya, kebijakan pengadaan barang-barang atau pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tingkatan kebijakan menurut Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu tingkatan kebijakan menurut James E. Ederson 1970. Ederson dalam teorinya tentang yaitu Public Goods and Private Goods Policies, kebijakan barang publik dan barang swasta. Yang pertama yaitu Public Good Policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kebijakan tentang perlindungan keamanan penyediaan jalan umum. Kemudian materi yang selanjutnya, Private Goods Policy. Artinya, suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu atau perorangan yang ada di pasar bebas dan imbalan biaya tertentu. Contohnya, kebijakan pengadaan barang-barang atau pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu tingkatan kebijakan menurut James E. Ederson 1970. Ederson dalam teorinya tentang policy making system mengidentifikasi ada 4 tingkatan kebijakan yang melibatkan aktor-aktor yang berbeda dan proses yang berbeda. Tingkatan kebijakan tersebut adalah yang pertama yaitu first order. Artinya merujuk kepada kebijakan umum yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif atau legislatif pusat seperti kebijakan nasional atau federal. Kebijakan tingkatan pertama ini biasanya berdampak pada seluruh populasi negara atau wilayah. Kemudian, yang kedua, second orders. Merujuk pada kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat regional dan lokal, seperti pemerintah daerah atau pemerintah kota. Kebijakan tingkat kedua ini lebih spesifik dan terkait dengan kebutuhan atau kondisi di tingkat lokal. Yang ketiga yaitu third orders, merujuk kepada kebijakan yang diimplementasikan oleh organisasi, lembaga, atau kelompok non-pemerintah. Ini bisa termasuk kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan swasta, organisasi nirlaba, atau komunitas lokal. Kemudian yang keempat yaitu fourth orders, yaitu merujuk pada kebijakan informal atau norma-norma yang mempengaruhi perilaku atau keputusan individu dalam masyarakat. Ini bisa mencakup norma-norma budaya, nilai-nilai sosial, atau praktik-praktik yang tidak diatur secara resmi oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Melalui konsep ini, Ederson menggambarkan bahwa proses pembuatan kebijakan tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan aktor-aktor dan proses yang berbeda di tingkat lokal, organisasi, dan masyarakat umum.
Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan terdiri dari berbagai aspek menurut para ahli, yaitu yang pertama penetapan agenda, kedua subsistem kebijakan, yang ketiga dinamika politik, yang keempat analisis kebijakan praktis, dan yang kelima implementasi kebijakan. Kemudian, jenis kebijakan menurut James Alderson 1970 yaitu ada 4. Yang pertama, kebijakan substantif dan prosedural. Kedua, kebijakan distributif, redistributif, dan regulasi. Ketiga, kebijakan material. Keempat, kebijakan barang publik dan barang swasta. Kemudian, adapun tingkatan kebijakan menurut James Alderson 1970 yaitu ada 4. Yang pertama, first order, kemudian yang kedua, second order, yang ketiga, third order, dan yang keempat, fourth orders. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.